Jikalau kita sudah merubah mindset itu, kita akan lihat sebuah peristiwa itu adalah, oh, anak ini melanggar aturan ini karena dia mau memenuhi kebutuhan dasarnya seperti ini. Misalnya kebutuhan dasar untuk makan tadi ya. Jadi memang dia melakukan tindakan yang salah, tetapi itu benar menurut dia karena dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan kita sebagai guru tidak boleh menghukumnya. Kenapa saya bilang nggak boleh? Karena tadi kontrol guru sebagai penghukum itu sudah tidak boleh lagi Bapak kita lakukan dengan sanksi-sanksi, baik itu sanksi psikis maupun non psikis. Artinya fisik mungkin ya, atau mungkin berupa materi, itu sangat tidak boleh. Jadi kita hanya bisa membina dia. Mohon diingat lagi, kita harus bersabar dalam segala prosesnya yang tadi saya bilang. Kita harus bersabar, sabar dan bersabar. Itu adalah tugas terberat kita sebagai guru. Jadi mau tidak mau kita hanya bisa mengingatkan, nah, tolong jangan seperti ini lagi karena ada aturan yang kamu langgar. Kalau kamu mau melakukan makan atau melakukan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan dasar, silakan cari waktu yang tepat dan waktu yang tepat. Tempat dan waktu yang tepat. Jadi gitu. Iya, makan itu kebutuhan untuk hidup, bertahan hidup Bapak, survival. Untuk makan. Makan itu kan, kita makan untuk apa? Untuk hidup kan? Ya. Jadi itu pemenuhan kebutuhan dasar untuk survival. Jadi kita tidak boleh lagi menghukumnya. Mohon maaf, saya sedikit agak frontal menjelaskan ini, karena memang di sekolah kita sudah ada aturan seperti itu. Tapi itulah kenyataannya yang harus kita lakukan. Kalau ibarat kata saya mau ditaruh di pinggir jurang nih, Bapak Ibu di belakang saya. Kalau saya bertentangan sama Bapak Ibu, otomatis saya didorong naik ke jurang nih. Tapi saya rela kok. Saya rela. Kenapa? Harus siapa lagi yang mau jadi kayak gini? Kalau nggak kita sendiri. Yang penting kita semua bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu, mohon maaf, kurang sesuai. Mohon maaf sekali. Jadi lebih penghukuman itu lebih kepada pembinaan kebiasaan, pembiasaan itu. Berulang kali kita harus ingatkan dia. Kita dampingi seperti kita merawat. Kalau kita punya binatang kesayangan, kita rawat binatang kesayangan dengan kondisi apapun dia kan. Mau dia mungkin mohon maaf pup sembarangan, mungkin dia gigit-gigit sandal kita sampai hancur dan sebagainya. Kita harus sabar terus sama anjing ini. Gak mungkin kita sayang sama binatang ini langsung kita matiin dia begitu kita lihat dia berbuat kesalahan, kan nggak mungkin kan? Jadi kita tetap sayangi dia dalam kondisi apapun. Sangat sulit Bapak Ibu, sangat sulit. Saya bilang sangat sulit, karena benar-benar harus melatih kesabaran kita sendiri sebagai guru dan sistem kita juga harus berubah. Karena kita tidak lagi disebut sebagai seorang penghukum. Mohon maaf, bukan penghukum kita. Ya. Misalnya siswa tersebut saat jam pembelajaran bolos, jadi dengan alasan kangen terhadap orang tua, itu misalnya udah, apakah itu kita perbolehkan? Apakah itu menjadi suatu kebutuhan dasar? Kangen siapa? Kangen dirimu, ya. Oke, jadi balik lagi ke 5 poin kebutuhan dasar Bapak Ibu. Ada cinta dan juga kasih sayang, ada kemampuan untuk bertahan hidup, ada power atau kekuatan, ada kebebasan. Jadi banyak hal. Dan salah satu contohnya tadi Bapak Agus bilang siswa itu tidak mengikuti pelajaran karena bolos, karena alasannya kangen sama orang tua. Kalau orang tua kangen pacar kali Pak ya. Lebih kuat kangen pacar kali ya. Kalau kangen, arti kata dari kangen itu kan sebagai bentuk dari rindu. Jadi kasih sayang ya sama cinta ya. Cinta dan kasih sayang jatuhnya. Jadi sekali lagi tolong rubah kerangka acuan berpikirnya. Tolong rubah kerangka acuan berpikirnya bahwa siswa itu punya alasan kok kenapa dia bisa merasa kangen betul dengan orang lain. Kita kan tidak tahu. Mungkin orang tuanya hanya datang sekali dalam setahun. Mungkin dia baru datang 5 tahun sekali. Dan sebagainya. Banyak kondisi Pak yang kita harus pertimbangkan. Tidak bisa kita menjudge anak itu, kamu bolos, kamu salah. Karena Bapak nonton film di YouTube itu, kenapa anak itu selalu terlambat? Karena dia membantu orang tua di rumah. Apa itu kita bilang salah? Balik lagi ke hati masing-masing.
Kita nggak tahu kenapa alasan dia kangen kan? Ada banyak kejadian di situ, di keluarga itu. Mungkin ibu bapaknya bercerai, kemudian dia baru bertemu dengan orang tuanya dan sebagainya. Mohon diingat Bapak Ibu bahwa kebutuhan dasar manusia itu harus kita hormati dan hargai. Kita hanya bisa mengingatkan pada siswa yang melakukan kegiatan tadi itu, yang bolos tadi itu adalah seperti yang saya bilang, memanggil dia. Kita bicara dari hati ke hati, tanyakan kenapa kamu bolos, nak. Iya Bu, karena saya kangen sama orang tua saya. Kenapa kangen? Pasti ada alasannya. Dan saya yakin itu alasan itu akan menyentuh hati Anda sebagai guru. Memang dari segi konteks aturannya dia salah kalau tidak ada dalam pelajaran. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa? Alasannya itu yang dilihat. Alasannya kenapa dia nggak datang itu yang dilihat. Kalau kita dalam pikiran kita sudah banyak pikiran negatif, ya otomatis jadi marah. Tapi kalau kita melihat anak itu sebagai anak yang baik, anak yang penuh dengan hal positif, kita nggak akan marah. Makanya saya bilang perubahan paradigma, berpikir kita yang rubah, kerangka acuan kita yang rubah. Memang sulit, susah, betul. Saya pun susah. Tapi berulang kali setelah saya lihat dan saya baca-baca lagi, setelah saya lihat kenyataan juga, entah kenapa hati saya terketuk. Entah kenapa itu saya juga terketuk dan mulai melihat sebuah kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Memang Bapak Ibu sangat berat, sangat berat. Tapi kita akan coba pelan-pelan. Ingat, di sekolah bukanlah tempat untuk menghukum yang salah, bukan. Tapi membuat mereka belajar pelan-pelan dengan segala prosesnya. Kita harus bersabar, penuh dengan kesabaran, tidak boleh dengan emosi. Jadi kita harus saling mengingatkan Bapak Ibu. Mungkin suatu saat saya emosi dalam menangani siswa, tolong diingatkan. Kalau Anda mungkin sedang emosi, saya akan mengingatkan Bapak, tolong jangan emosi. Ingat sekali lagi, kita guru hanya sebagai penuntun Bapak Ibu, bukan sebagai apa-apa. Kalau kita sampai menghukum dia dan dia menerima dampak dari efek penghukuman itu berupa psikis, mentalnya dia, mohon maaf, itu adalah salah satu tunas bangsa. Dan kita melukai dia, itu loh, poin penting itu yang tolong jangan sampai dilakukan. Kita harus penuh dengan maaf, penuh dengan kasih sayang. Rangkullah mereka yang salah-salah itu. Tapi ingat, jangan memposisikan diri sebagai teman. Beda nanti lagi. Kita harus punya semacam jarak ya, jarak sebagai seorang manajer, membantu anak-anak itu untuk membangkitkan kemampuan dirinya untuk memanage dirinya sendiri. Bangkitkan itu semua. Baik, bagaimana Bapak Agus? Sulit ya? Iya, sulit. Sangat sulit dilakukan, apalagi menjadi orang pembicara seperti ini yang harus mengkeluarkan hal-hal itu gitu. Yang sangat dipertentangkan sebenarnya. Kenapa sih ngomongin budaya positif? Di sekolah juga udah ada kok aturan-aturannya, tinggal laksanain aja. Kemudian kalau nggak sesuai ya udah ditindak aja muridnya. Selesai tugas guru itu aja. Bukan Bapak Ibu, bukan itu saja. Panjang cerita kita. Panjang banget cerita kita yang harus kita buat. Karena anak itu nantinya, mohon maaf, anak itu nantinya akan membawa bangsa kita, membawa nasib kita sendiri. Nanti kalau kita udah tua, kita sudah jadi tua renta, mereka loh nanti yang membawa kita ke depannya. Tolong jangan rusak masa depan itu dengan menindak mereka secara psikis maupun fisik, apalagi materi. Kasiannya Bapak Ibu ya, itu sama dengan melukai dari kita sendiri. Baik, ada lagi yang bertanya? Mungkin Bapak Adi. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Dian. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah yang melepas masker. Baik, materi
materi yang menarik sebenarnya Bu ya. Karena nanti wasane tiang banyak lihat tadi, mungkin Pak Agus juga sudah menanyakan di sini. Tiang tertarik di segitiga restitusi. Mungkin istilahnya sesuatu hal yang baru mungkin yang dengar begini Bu. Ketika kita melihat suatu permasalahan, langsung kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita seperti apa yang Bu Diah jelaskan tadi, kita hendaknya sebagai guru tidak langsung menghakimi, menjudge, menghukum siswa, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru itu heart to heart itu tadi, bagaimana kita menampung keluh kesah dari siswa dan mencarikan solusi dari permasalahan itu. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan siswa, ketika nanti kita berkomunikasi dengan siswa yang bersangkutan, kita menanyakan, nah permasalahan anak itu apa dan sebagainya. Anak yang bersangkutan itu diam. Ada mungkin kejadian yang seperti itu, mungkin Bapak Ibu yang lain pernah mengalami peristiwa itu. Tiang pun pernah. Ketika kita melakukan pendekatan kepada siswa yang bermasalah, tapi anak tersebut diam. Nah, masalahmu apa nak? Tidak ada. Terus, apa yang menyebabkan kamu sering terlambat? Apa yang menyebabkan anak itu tidak mengumpulkan tugas? Nggak ada, Pak. Anak ada kendala mungkin karena selama pandemi, anak ada kendala mungkin dari sinyal atau mungkin dari kendala sosmednya segala macam. Enggak, Pak. Atau mungkin anak malas atau mungkin bagaimana? Kalau malas enggak juga, Pak. Nah, kalau seumpamanya kita menemui permasalahan seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Itu yang pertama. Nah, ya sambil ini, yang selanjutnya tadi mungkin lagi yang menyambung dari apa yang disampaikan sama Pak Agus. Nah, ketika tadi Bu Diah mengatakan sebagai kebutuhan dasar dari siswa, ketika itu hanya dijadikan suatu alasan saja oleh siswa dan kita tidak tahu, mungkin itu dia pakai alasan pangman istilahnya bolos dan ketika kita memberikan tidak memberikan efek jerah, dan ketika kita hanya memberikan itu kebutuhan dasar, dan nanti itu menjadi acuan untuk ditiru oleh teman-temannya yang lain. Apakah tidak memberikan dampak kepada siswa yang lain? Oh iya kan, masa irages. Nah, mungkin itu yang ingin tanyakan untuk diskusinya. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih, bagus sekali. Kalau kita ketemu, boleh Pak Adi, bagaimana kalau kita ketemu dengan anak atau siswa yang diam aja, udah terkunci rapat. Tahu nggak Bapak Adi, kalau udah diam begitu caranya bagaimana? Tahu nggak? Kalau Bapak Adi nggak tahu ya, Bapak Adi nggak tahu. Kita coba lebih privacy lagi, tempat duduknya mungkin kita taruh di ruangan yang private, hanya berdua saja. Lepaskan segala macam, bukan pakaian ya, lepaskan segala macam atribut kita sebagai guru, lepaskan itu. Anak lepaskan sebagai seorang siswa. Kita disebut sebagai sahabat, bukan teman, sahabat. Nah, saya di sini bukan lagi guru, nak, bukan lagi orang tuamu di sekolah, nak. Saya sahabatmu. Saya akan ada. Pada saat kamu nggak bisa menyelesaikan permasalahanmu, coba sharing sama saya. Gali betul, itulah tugas kita, menggali sedalam-dalamnya dari hati ke hati. Benar-benar itu tekniknya mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Guru BK kalau masalah teknik untuk menggali ya, bagaimana orang itu biar bisa buka suara. Tapi dari heart to heart, lepaskan semua label-label kita, guru yang waka, yang apa, lepaskan itu semua, heart to heart.